Shalom. Kita akan memulai acara ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari Minggu ini kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Hidup kita di dunia ini terbatas dan hanya sementara. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan agar dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk mengajar kita menghitung hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 332 ayat 1 sampai 2. Aku tak tahu kapan ajalku, berapa lama umurku, dan bagaimanakah sikapku jika mendadak ajalku. Yesus, Yesus, karena darah-Mu, tenanglah kematianku. Malamnya sangat jauh berbeda, pagi berlalunya cepat.
darah-Mu, tenanglah kematianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 353 ayat 1 sampai 2. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Demikian bunyinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 348 ayat 1 dan 8. Semuanya bermahkota
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kini telah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 yang telah merebak di tengah bangsa kami. Banyak yang terpapar dan tidak sedikit yang meninggal. Ya Tuhan, dari perjalanan waktu dan dampak pandemi tersebut pada kehidupan kami, seharusnya kami semakin mengenal dan mempercayai bahwa hanya Tuhanlah kehidupan dan juru selamat kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan, jika di tengah pandemi ini kami masih boleh beroleh hati yang bijaksana dalam menghitung hari-hari kehidupan kami. Kasihanilah kami, janganlah murka-Mu turun atas kami. Ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari kehidupan kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 707 ayat 3. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Marilah kita baca secara responsoria.
Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 541 ayat 1 sampai 2. Dengan kuasa-Nya Yesus datang kelak, membawa orang beriman ke surga yang bakal. Kau tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Jangan ku tertinggal di kedatanganmu, bila kuasa yang fana mengikat diriku. Kau tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini.
Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 21 November tahun 2021, 1 Romawi pelayanan, nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 21 November tahun 2021 adalah Minggu Ujung Tahun Parhuriaon atau Parningota ni Akka Namoding dengan topik minggu, ajari mahami mamilangi Akka ari-ari nami. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami. Nomor 2, jadwal petugas gotong royong dan yang menyiapkan bunga altar dapat kita baca di Warta Jemaat. Nomor 3, rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Pahala Ismail Silain, anak dari Bapak Asta Silain almarhum, Ibu Herta Borhutapea, Jemaat HKBP Kedaton Resort Kedaton Distrik 32 Lampung, dengan tunangannya Arlina Juniarti Boru Panjaitan, putri dari Bapak Arnold Christoffel Panjaitan, Ibu Nurli Boru Sianturi, Jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati dari WK Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. 2 Romawi, pelayanan koinonia atau persekutuan. Partangyangan Wek, sermon Parhalado dan PHD kategorial dalam rangka persiapan minggu akhir tahun gerejawi dan memasuki minggu-minggu Advent, maka partangyangan wilayah, sermon Parhalado dan PHD kategorial meliputi PA Remaja, PA Naposo Bulung, PHD Seksi Perempuan, PHD Seksi AMA, PHD Seksi Lansia akan diliburkan mulai minggu ini dan diberitahukan kembali pada waktu yang akan ditentukan. Nomor 2, minggu-minggu Advent. Dimulai hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021, gereja kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita maknai minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada Tuhan. Nomor 3, minggu akhir tahun gerejawi, Parningotan Nina Monding. Sesuai dengan tahun kalender gerejawi, hari ini, Minggu 21 November tahun 2021 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Di minggu akhir tahun gerejawi ini, gereja akan membacakan nama-nama warga jemaat yang telah meninggal dunia kurun waktu 1 tahun gerejawi. Nama-nama warga jemaat yang telah meninggal dunia dapat kita baca pada warta jemaat kita masing-masing. Nomor 4, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 21 November tahun 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Jonathan Halomoan Panjaitan, Ibu Marta Selvina Borugultom yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Sumur Badung 1 nomor 94 RT 05 RW 08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, wilayah WIK Parserahan. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. Kedua, mulai hari ini, Minggu tanggal 21 November tahun 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Boris Mulyater Marsiano Silitonga, Ibu Jelita Rahayu Borunaibaho yang baru berkeluarga, tinggal di Jalan Raya Bogor nomor 77, RT 002, RW 009, Keramat Jati, Jakarta Timur, wilayah WIK Keramat Jati. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 5. Jemaat dalam pembinaan.
1. Mulai hari ini Minggu tanggal 21 November tahun 2021 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Nyonya Purba Neti Rawati Boromunte dan 1 orang anak dari Wek Condet Batu Ampar karena belum mendaftar sesudah data ulang jemaat. Nomor 2, mulai hari ini Minggu tanggal 21 November tahun 2021 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Saudara Eno Susanto yang datang dari Gereja Bethel Indonesia, tinggal di Jalan Jaha nomor 16, RT 3 RW 10, Kalisari Pasarbo, Jakarta Timur, Wek Kalisari. Romawi 2, pelayanan kasih atau diakonia. Nomor 1, jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 15 November tahun 2021 telah meninggal dunia Ibu Insinyur Esther Boru Lumban Tobing STH Opu Nicholas Samuel. Tutup usia 65 tahun 5 bulan. Bapak yang ditinggalkan Insinyur Laras Siboro dari Wek Balai Kambang. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Nomor 4, lain-lain. Tona Sinode Distrik. Terpujilah Tuhan Allah, Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya pada hari Rabu Kamis tanggal 17 sampai 18 November tahun 2021 bertempat di Sopo Marpikir berlangsung dengan penuh damai dan sukacita. Setelah pembacaan warta, kita akan mendengarkan tona atau pesan rapat Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Nomor 2, jemaat ulang tahun ke-70. Pada hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021, Bapak Maruli Maganti Simamora telah genap usianya 70 tahun dari Wek Rambutan 2. Sesuai program kerja HKBP Resort Keramat Jati tahun 2021, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga dan yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. Nomor 3, panitia Natal umum. Pada hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 pukul 9 WIB akan dimulai pemasangan pohon Natal dan aksesorisnya di gereja kita oleh Panitia Natal Umum dari Wek Makassar 1. Melalui warta ini diundang seluruh Panitia Natal Umum dan para ladu untuk menghadirinya. Nomor 4, Panitia Natal AMA Saresot HKBP Keramat Jati. Sesuai dengan program Resort HKBP Keramat Jati pada tahun 2021, pada tanggal 17 Desember tahun 2021 akan dilaksanakan Natal Seksi AMA Saresot. Sehubungan dengan program tersebut telah dibentuk Panitia Natal AMA Saresot HKBP Keramat Jati yang dilaksanakan oleh Seksi AMA HKBP Keramat Jati. Melalui Punguan AMA dan Punguan AMA Arbab dan Seksi AMA HKBP Gedong meliputi Punguan AMA, SK terlampir dapat kita baca pada warta jemaat kita masing-masing. Nomor 5, jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun dapat kita baca pada warta jemaat kita masing-masing. Nomor 6, pemberitahuan dan ajakan mengenai protokol kesehatan dan pemakaian gedung serbaguna dapat kita baca pada warta jemaat kita masing-masing. Nomor 7, amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop Lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah dan persembahan kedua untuk HKBP Pusat 1 amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Demikian warta jemaat minggu ini. Kita bacakan pesan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya
nomor 535/D 8 DKI 11 tahun 2021. Kepada yang terhormat seluruh jemaat dan majelis HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta dengan perantaraan Pendeta Resort, pimpinan jemaat di tempat masing-masing. Damai sejahtera bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Di dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Allah, HKBP Distrik 8 Jakarta telah melaksanakan Sinode Distrik mulai hari Rabu sampai Kamis tanggal 17 sampai 18 November tahun 2021 bertempat di Sopo Marpikir, Jakarta. Sinode Distrik tersebut diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus yang menuntun semua peserta Sinode Distrik mengikuti sinode di dalam kasih dan kesatuan hati. Sinode Distrik yang diikuti 154 orang dari 175 orang peserta sinode yang diharapkan hadir. Berjalan di dalam terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Tema ini menjadi landasan pelayanan gereja mempersiapkan diri menyambut tahun 2022, yaitu tahun kesehatian atau Hasadaun Niroha di seluruh HKBP. Sinode Distrik mengajak semua aras pelayan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyelaraskan program kerja dan anggaran gereja, mulai dari tingkat jemaat, huria, hingga resort, sesuai dengan orientasi tahun kesehatian, sehingga kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa terwujud dalam berbagai pelayanan. Para peserta Sinode Distrik juga mempergumulkan dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Banyak warga jemaat dan pelayan gereja yang menderita hingga meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. Jumlah orang miskin juga semakin meningkat di tengah-tengah bangsa kita akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Karena itu, seluruh warga jemaat diajak untuk tetap teguh di dalam iman dan bertekun dalam doa kepada Allah, serta disiplin mematuhi protokol kesehatan, sehingga pandemi ini segera berlalu dari dunia ini. Peserta Sinode mengapresiasi pelayanan distrik kita selama tahun 2021 dan kesehatian semua jemaat dan resort mendukung pelayanan distrik. Hal ini dapat dilihat dari isi berita pelayanan preses dan laporan keuangan yang dipaparkan dalam sinode tersebut. Seorang anggota jemaat, yaitu Ibu Sondang Tiur Tampu Bolon, juga mengapresiasi kinerja pelayanan distrik dan dengan sukacita menyumbangkan 1 unit ambulans untuk meningkatkan pelayanan diakonia. Peserta sinode juga mengapresiasi kepedulian dan kesungguhan warga jemaat dan pelayan gereja yang berkontribusi terhadap dana pensiun HKBP sehingga HKBP dapat membayar sebagian hutang dana pensiun HKBP dan kita berharap dapat melunasi sisa sebesar 47.515.074.429 rupiah. Begitu juga dengan rencana pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP dan pemenuhan tanggung jawab HKBP terhadap Sopo Marpikir HKBP. HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan di tahun 2022, yaitu tahun kesehatian. Setiap gereja mengupayakan kesehatian sehingga terwujud kedamaian dan sukacita di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, Sinode Distrik telah menetapkan 3 agenda pokok Sinode Distrik, yaitu 1. Program kerja tahun 2022,
2 anggaran program kerja tahun 2022, dan 3 hasil kerja tim pengkajian klasifikasi resort. Untuk mewujudkan semangat kebersamaan pelayanan di distrik, Sinode Distrik juga telah menetapkan hasil rapat pendeta Distrik 8 DKI Jakarta yang berlangsung pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Juli tahun 2021 yang lalu untuk dilaksanakan di distrik ini. Demikianlah kami sampaikan pesan Sinode Distrik ini, kiranya Tuhan Allah memampukan kita melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Marilah kita tetap teguh memelihara kesatuan, sebab kita mengetahui kesatuan merupakan kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan merengkuh hal-hal yang lebih indah. Hendaklah kita menghayati firman Tuhan yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Jakarta, 18 November tahun 2021, teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Preses Pendeta Bernard Manik, MTH ditandatangani. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi, saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal di jemaat kita pada 1 tahun gerejawi tanggal 22 November 2020 sampai 21 November 2021. Marilah kita bernyanyi, tiap orang harus mati. Marilah kita mendengar pengakuan iman HKBP tentang mengenang orang yang meninggal. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita, dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali.
Jemaat yang meninggal kurun 1 tahun gerejawi: Agnes Timoria Boru Sirait, meninggal 10 Desember 2020, tutup usia 71 tahun 1 bulan, dari Wik, Kampung Tengah. 2 Elniar Boru Manalu, meninggal 11 Desember 2020, tutup usia 60 tahun 7 bulan, Wik, Kalisari. 3 Jackson Silaban, meninggal 14 Desember 2020, tutup usia 58 tahun 10 bulan, Wik, Balekambang. 4 Edward Sabar Menanti Sibarani, meninggal 14 Desember 2020, tutup usia 42 tahun, dari Wik, Kalibata. 5 Maju Simanjuntak, meninggal 16 Desember 2020, tutup usia 69 tahun 3 bulan, Wik, Kramat Jati. 6 Sintua Humala Alinegoro Simatupang, meninggal 4 Januari 2021, tutup usia 91 tahun, Wik, Kramat Jati. 7 Timbul Hajopan Harahap, meninggal 7 Januari 2021, tutup usia 64 tahun 3 bulan, Wik, Kramat Cililitan. Sintua Saur Madame Boru Panjaitan, meninggal 18 Januari 2021, tutup usia 86 tahun, Wik, Kramat Jati. Entelina Boru Marpaung, meninggal 18 Januari 2021, tutup usia 76 tahun 1 bulan, Wik, Kampung Tengah. Joni Tafib Sirait, meninggal 25 Januari 2021, tutup usia 57 tahun 3 bulan, Wik, Cawang. Adolf M.H. Sianturi, meninggal 4 Februari 2021, tutup usia 71 tahun, Wik, Kalibata. Albine Boru Sitompul, meninggal 2 Maret 2021, tutup usia 86 tahun, Wik, BS Taman Harapan. Sintua Animar Boru Marbun, meninggal 2 Maret 2021, tutup usia 75 tahun, Wik, Cawang. Hasudungan Siagian, meninggal 6 Maret 2021, tutup usia 67 tahun 2 bulan, Wik, Makassar 1. Sri Suhatsyah Boru Pakpahan, meninggal 20 Maret 2021, tutup usia 73 tahun 6 bulan, Wik, Kampung Tengah. Gustaria Boru Sitorus, meninggal 24 Maret 2021, tutup usia 87 tahun 6 bulan, Wik, Rambutan 2. Jumadi F. Simanjuntak, meninggal 29 Maret 2021, tutup usia 47 tahun 2 bulan, Wik, Condet, Batu Ampar. Ferawati Boru Siregar, meninggal 30 Maret 2021, tutup usia 47 tahun, Wik, Kramat Jati 1. Rusli Boru Sidabutar, meninggal 12 April 2021,
tutup usia 73 tahun 3 bulan, Wik Kampung Tengah. Rohani Boru Purba, meninggal 19 April 2021. Tutup usia 66 tahun, Wik Cililitan Besar. Sabar Manginte Boru Panggabean, meninggal 19 April 2021. Tutup usia 57 tahun 4 bulan, Wik Kampung Tengah. Matius Sitorus, meninggal 27 April 2021. Tutup usia 72 tahun 10 bulan, Wik Cawang. Purnama Boru Pangaribuan, meninggal 27 April 2021. Tutup usia 76 tahun, Wik Kramat Cililitan. Maler Sihombing, meninggal 3 Mei 2021. Tutup usia 86 tahun 10 bulan, Wik BS Taman Harapan. Sintua Riris Boru Silitonga, meninggal 27 Mei 2021. Tutup usia 66 tahun 7 bulan, Wik Condet Batu Ampar. Sintua Ramli Sitorus, meninggal 1 Juni 2021. Tutup usia 69 tahun 11 bulan, Wik Makassar 1. Pelangi Naomi Stefani Borusi Tompul, meninggal 2 Juni 2021. Tutup usia 8 bulan, Wik Condet Batu Ampar. Robert Lumban Tobing, meninggal 5 Juni 2021. Tutup usia 54 tahun 3 bulan, Wik Parserahan. Angel Putri Yani, meninggal 22 Juni 2021. Tutup usia 14 tahun, Wik Kalisari. Maralo Simanjorang, meninggal 24 Juni 2021. Tutup usia 57 tahun, Wik Cijantung Pasar Rebo. Osna Resti Boru Manurung, meninggal 5 Juli 2021. Tutup usia 70 tahun, Wik Rambutan 2. Sinta Teresia Boru Manurung, meninggal 5 Juli 2021. Tutup usia 45 tahun 3 bulan, Wik Dukuh. Mantaria Boru Panjaitan, meninggal 9 Juli 2021. Tutup usia 69 tahun 8 bulan, Wik Cawang. Maniur Tohap Sihite, meninggal 9 Juli 2021. Tutup usia 74 tahun 11 bulan, Wik BS Taman Harapan. Sudirman Pasaribu, meninggal 10 Juli 2021. Tutup usia 56 tahun 10 bulan, Wik Parserahan. Sihar Parulian Simanjuntak, meninggal 11 Juli 2021. Tutup usia 70 tahun 8 bulan, Wik Cijantung Pasar Rebo. Jeffrey Sirait, meninggal 13 Juli 2021. Tutup usia 48 tahun 9 bulan, Wik Cawang. Herlina Boru Pasaribu, meninggal 14 Juli 2021. Tutup usia 59 tahun 5 bulan, Wik Lubang Buaya. Sintua Hakim Pasaribu, meninggal 17 Juli 2021. Tutup usia 91 tahun 3 bulan, Wik Kramat Jati. Painan Gultom, meninggal 18 Juli 2021. Tutup usia 82 tahun 5 bulan, Wik Makassar 1. Marudut Manalu,
meninggal 19 Juli 2021, tutup usia 67 tahun 5 bulan, Wik Kampung Tengah. Makmur Nababan, meninggal 21 Juli 2021, tutup usia 65 tahun 5 bulan, Wik Kampung Tengah. Timoria Boru Sitorus, meninggal 26 Juli 2021, tutup usia 73 tahun 8 bulan, Wik Rambutan 2. Jimmy Tambunan, meninggal 27 Juli 2021, tutup usia 50 tahun 11 bulan, Wik Kampung Tengah. Luciana R. Porusimarmata, meninggal 27 Juli 2021, tutup usia 73 tahun, Wik Makassar 1. Nur Mauli Borusimanjuntak, meninggal 28 Juli 2021, tutup usia 79 tahun, Wik Kramat Cililitan. Parningotan Silalahi, meninggal 29 Juli 2021, tutup usia 60 tahun, Wik Dukuh. Irnawati Borusi Mamora, meninggal 2 Agustus 2021, tutup usia 51 tahun 7 bulan, Wik Parserahan. Ida Lumongga Boru Tampu Bolon, meninggal 2 Agustus 2021, tutup usia 74 tahun 5 bulan, Wik BS Taman Harapan. Yati Surmayati Boru Panggabean, meninggal 5 Agustus 2021, tutup usia 70 tahun 10 bulan, Wik Rambutan 1. Nur Haida Boru Sitorus, meninggal 7 Agustus 2021, tutup usia 67 tahun, Wik Kampung Tengah. Sahat Tambun, meninggal 9 Agustus 2021, tutup usia 51 tahun, Wik Rambutan 1. Wellington Simanjuntak, meninggal 17 Agustus 2021, tutup usia 51 tahun 4 bulan, Wik Condet Batu Ampar. Erismawati Boru Debata Raja, meninggal 27 Agustus 2021, tutup usia 41 tahun 1 bulan, Wik Dukuh. Andrew Hormas Marwasas Situmeang, meninggal 3 September 2021, tutup usia 38 tahun 10 bulan, Wik Kampung Tengah. Turman Parulian Aritonang, meninggal 5 September 2021, tutup usia 71 tahun 11 bulan, Wik 3 Mei. Robinson Tambunan, meninggal 3 November 2021, tutup usia 67 tahun 3 bulan, Wik Makassar 1. Dorisma Borusimanjuntak, meninggal 4 November 2021, tutup usia 63 tahun 4 bulan, Wik Dukuh. Esther Boru Lumbantobing, meninggal 15 November 2021, tutup usia 65 tahun 5 bulan, Wik Balekambang. Firman Tuhan menegaskan, jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita kelak akan berjumpa dengan saudara seiman di surga cemerlang. Jemaat bangkit berdiri. Kita bernyanyi, kelak akan berjumpa.
kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Kami manusia yang Tuhan ciptakan, karya buatan tangan Tuhan yang maha agung. Kami memuji nama-Mu karena kasih karunia-Mu tiada henti memberkati kami. Kami memuji nama-Mu karena kebaikan-Mu yang senantiasa kami terima. Saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, jemaat manusia yang fana dan berdosa ini, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kudus. Kami mengingat hari kematian kami. Kami mengingat ajal kami. Kami mengingat hari ini juga dan mendengar nama-nama saudara kami yang telah Tuhan panggil dan telah terhenti langkahnya di dunia ini. Dengan nama-nama yang dibacakan itu, jiwa kami teringat kapankah kami juga akan disebutkan namanya ketika Tuhan telah menghentikan langkah kami. Hari ini, pada minggu ini, minggu akhir tahun gerejawi, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, seraya menaikkan doa kami. Biarlah keluarga-keluarga yang telah Tuhan panggil kurun waktu 1 tahun gerejawi ini, Engkau menguatkan setiap keluarga mereka, menghibur hati mereka yang berduka, mencukupkan segala yang dibutuhkan di tengah keluarga. Biarlah keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya mendapatkan sukacita dan penghiburan kekal dari Tuhan. Dan saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan Maha Kudus, seraya juga kami mengingat hari kematian kami semua. Jika Engkau berkenan memberi kami umur yang panjang sampai hari ini, adalah untuk kami melayani dan berbuat baik kepada Tuhan. Namun kami mengingat banyak hari-hari kami yang terlewat dengan tinggi hati, dengan kesombongan kami. Banyak hari-hari kami yang terlewat, kami lalai melayani Tuhan. Banyak hari-hari kami yang terlewat, kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Banyak hari-hari kami yang lewat tanpa kami melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan kami. Kami melewati hari-hari kami yang lewat seolah kami bangga bahwa kami akan selamanya di dunia ini. Hari ini kami mengingat hari kematian kami. Kelak Tuhan akan memanggil kami. Maka saat ini, jika Engkau masih memberi kami waktu yang baik di dunia ini, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Berkati seluruh jemaat-Mu dan gereja HKBP Keramat Jati, agar nama Tuhan dipermuliakan di tengah gereja dan pelayanan di gereja ini. Berkati seluruh pelayan penuh waktu dan para halado yang memberikan dirinya, mengabdikan dirinya melayani Tuhan dan jemaat-Mu di gereja ini. Berkati hati seluruh jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang gemar memuji nama Tuhan, menjadi jemaat yang gemar mendoakan seluruh pelayan di gereja ini. Berkati juga Tuhan para pekabar Injil, agar nama-Mu dipermuliakan di setiap tempat. Allah Maha Besar, kami berdoa juga saat ini untuk negara tempat kami berdiam, kota tempat kami berdiam. Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin kami, agar kami para rakyatnya juga menerima hikmat mereka, karena Tuhan memakai mereka melalui jabatan dan tanggung jawab yang mereka emban. Tuhan Allah yang Maha Besar, kami akan menaikkan pujian kami kepada Tuhan, dan hati kami akan teduh mendengar firman Tuhan yang akan semakin meneguhkan iman kami. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam
di dalam hati dan pikiran kami. Agar firman itu menguatkan jemaat-Mu yang berduka. Agar firman itu menguatkan jemaat-Mu yang sedang sakit terbaring saat ini, yang tidak dapat hadir bersama dengan kami. Agar firman-Mu menghibur mereka yang terhimpit di perekonomian. Agar firman-Mu juga menghibur hati mereka yang sedang berduka, bersedih, sedang meratap karena keluarga, karena kondisi keluarga mereka. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan memberikan kekuatan kepada yang mendengar. Di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Buku nyanyian HKBP 528.
Sambutlah Yesus Rajamu, penebusmu, penebusmu, yang menguduskan dirimu dengan darahnya yang kudus, karena segera tiba. Kemana kau renungkanlah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Amang Inang, saudara-saudari. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Demikian juga untuk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah secara live streaming dari manapun Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan saudara-saudari. Terlebih juga mungkin ada yang mengikuti sedang terbaring sakit dan lemah, Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita. Mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Dan kalender gerejawi itu sangat berbeda dengan kalender Masehi. Sehingga tahun yang baru sesuai dengan kalender gerejawi adalah minggu depan, tanggal 28 November, di mana kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Itulah awal dari kalender gereja. Dan hari ini kita sudah masuk di penghujung akhir tahun gerejawi, di mana hari ini juga nama-nama jemaat yang meninggal kurun waktu 1 tahun gerejawi dibacakan. Dan di gereja ini ada 59 orang yang meninggal. Dan saudara-saudari bisa membacanya. Ada yang masih sangat kecil sekali, tetapi ada juga yang sudah berumur sangat lanjut. Ini menandakan bahwa kematian memang tidak dapat dibantahkan siapapun, baik yang masih muda, kecil, atau bahkan yang sudah memiliki usia yang lanjut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada minggu akhir tahun gerejawi ini adalah sebuah doa dari seorang Musa. Itu sangat jelas kita baca di awal firman ini, dikatakan di sana doa Musa abdi Allah. Jadi 12 ayat yang terdengar tadi adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Musa bersama dengan bangsa Israel. Apakah isi doa ini? Dan mengapa doa Musa ini begitu penting juga untuk kita dengarkan dan untuk kita hayati pada hari ini? Ternyata doa Musa ini, doa dari pemazmur ini mengingatkan manusia di sepanjang zaman 2 hal yang paling prinsip yang dinyatakan oleh khotbah ini. Yang pertama adalah hakikat diri manusia. Tetapi yang kedua, hakikat diri Allah. Hanya 2 hal ini sebenarnya yang paling pokok yang disampaikan oleh pemazmur di dalam ke-12 ayat. Yang pertama, hakikat diri manusia. Hakikat diri manusia yang digambarkan oleh pemazmur ini sebagaimana yang dikatakan di ayat yang pertama. Hakikat diri manusia itu dimulai dengan kata di ayat pertama, siapakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Ayat yang kedua dan ketiga. Di dalam khotbah ini dijelaskan bahwa hakikat diri manusia ternyata adalah sebatas hitungan waktu saja. Dikatakan di dalam nats ini bahwa manusia itu adalah dari debu dan kembali kepada debu. Ayat 1 dikatakan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kata turun-temurun dalam bahasa Ibrani adalah dor. Manusia itu adalah turun-temurun atau dor yang merupakan memiliki makna aslinya dalam bahasa Ibrani itu artinya generasi. Turun-temurun artinya berlanjut, artinya bertukar, artinya ada pergantian, artinya akan habis, akan digantikan. Itulah hakikat manusia. Turun-temurun atau dor dalam bahasa aslinya berarti kita ini manusia itu akan digantikan, akan segera habis, akan bertukar. Tidak ada yang kekal. Artinya apa, Amang Inang, saudara-saudari, bahwa ternyata diri manusia, hakikat diri manusia itu yang berganti, yang tidak kekal itu, menyatakan bahwa segala yang kau miliki sekarang itu tidak kekal, itu berganti, akan habis, akan ditinggalkan. Siapapun sekarang yang masih muda dan kuat, nantinya juga akan menua, menjadi berkurang kekuatannya. Tidak kekal itu.
Dan yang tua juga akan semakin merasakan semakin melemahnya dirinya. Bukankah Mang Inang merasakan itu? Lama tua dan lam gugu hitam merlujung kan? Semakin lemah. Menandakan bahwa memang kekuatan pun akan turun-temurun, akan berganti, akan habis. Kepintaran, kecerdasan, kecantikan, perawakan yang luar biasa hebatnya itu pun akan berganti. Najolo bintang film inna di desa sekarang. Lihat artis-artis yang terkenal itu, era 90-an. Kalau kita lihat kehidupannya sekarang, banyak sekali yang melarat. Dulu di televisi luar biasa cantiknya, gagahnya. Sekarang banyak sekali media-media sosial yang menyorot kehidupan mereka. Ada yang berjualan bubur, ada yang hanya tinggal di gubuk. Itu berganti, tidak ada yang kekal, turun-temurun. Dan kehidupan kita juga begitu, Amang Inang. Akasitua pehita padita, hami padita, hamusitua berganti. Nanti yang duduk di sini bukan Amang dan Inang lagi, akan pensiun nanti. Di sini juga ada Amang dan Inang mungkin yang pensiun. Tadinya di sini duduk, sekarang menjadi jemaat. Semua berganti. Dan di tempat kita bekerja pun semua berganti. Tidak ada yang kekal. Itu yang disebut dengan ayat yang pertama. Tempat perteduhan kami turun-temurun. Menandakan hakikat manusia yang tidak kekal itu. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hendak diingatkan kehidupan kita yang tidak kekal ini. Lalu dikatakan juga di ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan seterusnya. Ini menggambarkan hakikat Allah yang kekal itu. Dikatakan bahwa hakikat Tuhan itu dia sudah ada sebelum gunung-gunung bumi dan dunia diperanakan. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah satu-satunya yang memiliki kekekalan. Tidak ada yang lain, hanya Allah saja. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah ada. Inilah perbandingan yang kontradiksi. Manusia dengan Tuhan yang kekal. Dia ini kekal, tidak terbatas kuasanya. Dia ini memiliki kehebatan. Tuhan ini maha agung. Bahkan dikatakan 1000 tahun bagi manusia itu sama dengan 1 hari saja untuk Tuhan. Tidak ada bandingannya. Berarti kalau kita bilang presentasi, berapa persen kita di hadapan Tuhan? Kecil sekali. Tapi disinilah letak bahwa manusia sering lupa akan dirinya. Maka minggu parningotan ya karena modding, mau mengingatkan hakikat kita ini, manusia ini. Hakikat saya, hakikat Amang Inang. Orang-orang terbatas kita ini. Asa unang mergijang di roha, supaya tidak berbangga hati dan menjadi orang yang tinggi hati. Karena toh kita adalah manusia yang fana. Segera lenyap, habis lenyap. Dikatakan oleh pemazmur. Di ayat 3 semakin ditekankan hakikat manusia itu. Dikatakan bahwa engkau mengembalikan manusia dari debu kepada debu. Kita diingatkan kembali bahwa manusia ini sangat terbatas. Dilahirkan di bumi, turun-temurun dan akan kembali ke bumi. Dari debu kembali kepada debu. Jadi ayat ketiga ini mengingatkan kembali kita. Suatu saat nanti tubuh kita yang kuat ini, tangan kita ini, penglihatan kita ini, semua yang kita miliki ini berakhirnya nanti di tanah. Dan tidak kemana-mana itu Amang Inang, kembali ke tanah. Dang manang tudiai merdalani. Tidak. Seperti banyak ajaran-ajaran dan dogma lain. Berubah menjadi, bereinkarnasi menjadi orang tertentu. Bahkan menjadi makhluk hidup tertentu. Itu kepercayaan agama-agama tertentu, budaya tertentu. Tetapi kita Kristen, HKBP, sebagaimana konfesi HKBP, kita meyakini
Sebagaimana juga yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam khotbah ini ayat yang ketiga. Manusia itu dari debu dan kembali kepada debu. Tidak ada yang lain. Tubuhnya kembali kepada debu, tetapi rohnya todina mulak tudebata napunasa. Jadi tidak menjadi begu, tetapi kembali kepada Tuhan. Ini harus sangat-sangat kita pahami, sangat-sangat kita imani. Jadi jangan ada pemahaman-pemahaman yang kabur tentang ini. Masih ragu, muluk-mulak. Boleh saja di pemakaman marsuap. Tetapi kadang banyak gabi makatai. Ate, tu batu nisani. Itu sudah jadi debu amang inang. Jangan sesat. Si pata molo baru adong parumain nah. Misalkan sudah meninggal duluan, dipatah daun, dibawa kan begitu, diperkenalkan. Itu sudah jadi debu amang inang. Rohnya sudah kembali kepada Tuhan. Dan semua yang ada padanya sudah menjadi tanah. Hanya tinggal menunggu waktu. Leburlah semua. Jadi tidak ada yang kekal. Barang-barang apapun segala sesuatunya tidak ada yang bersifat kekal. Ini yang perlu kita sadari. Yang pertama. Jika kita manusia adalah manusia yang sangat-sangat terbatas, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kekal, Tuhan yang sangat esa, Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu atau oleh apapun, maka apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, kuasa Tuhan yang hebat itu dapat menghancurkan kita dengan seketika saja. Dan di dalam khotbah ini pada ayat yang ke-5-10 pemazmur Musa menggambarkan betapa pendeknya hidup manusia. Ada 3 gambaran yang disampaikan oleh pemazmur ini. Ada 3 gambaran yang diberikan seperti apakah manusia itu. Yang pertama pada ayat yang ke-5, mereka seperti mimpi. Saya bacakan ayat yang ke-5. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Ini gambaran manusia. Jadi hidup kita yang singkat itu digambarkan oleh pemazmur ini dengan 3 hal. Pertama, manusia itu hanya seperti mimpi. Ada amang inang yang bermimpi lama sampai berhari-hari? Oh, kalau itu bukan mimpi lagi ya, ngamoding be. Ada yang bermimpi sampai mungkin 1 hari penuh? Tidak. Tetapi kalau orang, makanya dia tahu, oh kamu bermimpi, karena dia sadar kembali kan. Dan itu biasanya hanya beberapa lama saja. Hitungan jam mungkin, modem walu jam, tiki borngin kan. Itu sudah maksimal tidur 8 jam, lalu dia bermimpi. Atau 12 jam, ya bolehlah. Tetapi tidak ada yang bermimpi sampai dia berhari-hari. Itu bukan mimpi, halusinasi. Jadi kalau orang yang bermimpi, hitungannya sebentar saja. Itu yang digambarkan oleh pemazmur. Manusia itu seperti itu, sebentar saja, tidak lama, hanya seperti mimpi, berlalu seketika. Dan kita ingat amang-inang mimpi kita dari sejak kecil? Enggak ada kita ingat, makanya tidak kekal, berlalu sebentar saja. Itulah gambaran manusia yang disampaikan oleh pemazmur dalam khotbah ini. Seperti mimpi saja kita. Pendek sekali. Lalu yang kedua dikatakan, hidup manusia itu ayat 5 pada bait yang selanjutnya seperti rumput yang bertumbuh. Hidup manusia yang pendek itu digambarkan seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Tapi di waktu petang, apa dikatakan Alkitab? Lisut dan layu. Gambaran kita itu seperti rumput, cantik, berkembang. Tapi kalau sudah petang, lisut dan layu. Itulah kita, gambaran kita. Tidak bisa kita bertahta terus, berkuasa terus, mamora terus, buasa sonari gabi marukil. Memang hidup manusia seperti rumput. Dulu aku punya banyak kekayaan, sekarang sebentar saja karena ini, karena itu. Karena aku mengalami kerugian, jadi aku sekarang seperti ini. Tidak perlu marukil karena memang hidup manusia seperti rumput. Sebentar saja
berkembang, bertumbuh, tapi segera lisut dan layu. Jadi nang marukil hambu amanginang, hatik adong nama sa di parngoliomuna, madok, najului, mamura doau, najului, gudang do artakku, alisonari songonon. Dia jadi stres gara-gara itu. Gak perlu amanginang, karena memang hidup manusia seperti rumput. Dulu saya ini sehat, tapi setelah saya sakit, saya gak bisa ngapa-ngapain, hanya ini saja. Dia marukil gara-gara itu, tidak bersemangat hidupnya. Jangan amanginang, karena hidup manusia memang seperti rumput digambarkan. Jadi berganti semua. Alani madok moliati mamolo hipas dope hita satu tikion. Tapi ingat, ada nanti waktunya juga akan menjadi lisut dan layu. Tetapi yang kemudian dikatakan gambaran manusia yang ketiga. Hidup manusia itu hanya 70 tahun, 80 tahun. Itu menggambarkan sangat singkat sebenarnya, Manginang. Sangat singkat sebenarnya. Hidup manusia itu 70 tahun. Di ayat 10, jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi semakin panjang usia seseorang, bukan semakin sehat itu. Danglang hipasibana. Semakin menurun semuanya kan? Pendengarannya, penglihatannya, kekuatannya. Makanya pemazmur tidak main-main menuliskan ini. Kehidupan manusia 70 tahun, 80 tahun, ya masih bolehlah bisa bawa mobil. Lalu 90 tahun, 100 tahun, yang mungkin sudah mulai langka ditemukan, tapi juga mungkin masih ada. Kesukarannya, kebanggaannya adalah apa katanya? Kesukaran dan penderitaan. Jadi bukan semakin panjang usia seseorang, semakin awet muda, semakin kuat dia. Tidak. Idombain saya dong tang yang akan tua-tua kan? Mulubui dialap Tuhani mau unang pola manusai aka pinoparhu. Karena dia sadar semakin tua akan semakin menurun semuanya, membutuhkan bantuan orang. Dan saya selalu banyak mendengar itu doa-doa setiap orang yang sudah lansia. Mulubuyate dialap Tuhani tiki mudum. Indah. Ada manginang yang berdoa seperti itu. Jadi tidak susah keturunannya. Itu sebenarnya sebuah harapan yang sangat indah juga. Karena si pata, boy doa alani parasahiton, sasahalak, na tua-tuana, gabib tibul perbedaan. Dan orang tua itu yang menderita. Nasautar dok ibana do. Tapi dia sangat menderita karena itu. Dan banyak yang hanya terbungkam saja diam, orang tua. Tetapi sangat sakit hatinya. Holan saya lutang yang napasti di si, alap mau Tuhan. Alap mau Tuhan. Dan ketika orang mengatakan itu adalah jeritan hatinya. Dan benarlah dikatakan pemazmur. Gambaran hidup manusia yang ketiga, 70 tahun, 80 tahun, itu pun kesukarannya adalah, kebanggaannya adalah kesukaran dan kesusahan. Tidak main-main apa yang dituliskan oleh firman ini. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah diingatkan hakikat manusia yang terbatas ini, yang tidak lama ini, yang sebentar saja ini, lalu di ayat 11 akan ada waktu penghukuman Tuhan, gemas Tuhan, kemarahan Tuhan, amarah Tuhan. Karena waktu kita yang sungguh sangat banyak ini, di ayat 9 dikatakan segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Benarkah ini amanginang? Mungkin benar untuk banyak orang, menghabiskan hari-hari hanya dengan keluhan, jeritan, rasa sakit, penderitaan. Apakah Manginang merasakan ini? Tahun ke tahun, bolehlah hidupnya semakin baik, tapi ada sedia kala hidupnya malah semakin tidak baik. Jadi pemazmur katakan manusia ini di dalam menjalani hidupnya menghabiskan hari-harinya seperti keluh. Gak ada satu hari pun manusia tanpa mengeluh, ada saja itu keluhannya. Mau ke gereja tadi,
Kalau ada yang naik kendaraan, mau parkir mengantri kan, lama kali lah amang yang di depan sana. Belok, maju mundur. Itu saja sudah mengeluh. Naik ke atas, mau cek suhu, mengantri lagi di sana. Itu saja sudah mengeluh. Lalu duduk di tempat ini, pasti ada keluhan juga tadi. Gak tahu aku lagunya ini. Juga mengeluh. Jadi itu masih berapa jam kita di sini, sudah berapa keluhan Amang Inang? Oh, sudah banyak. Apalagi tahun ke tahun katanya. Mari kita buat di dalam buku berapa keluhan yang kita selalu katakan. Banyak. Itu sebabnya di dalam hidup yang penuh dengan keluhan ini, hidup yang penuh dengan kesusahan, kesukaran ini, maka apa yang kita perlukan, ayat 12, inilah menjadi puncak daripada ayat tersebut. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini permintaan daripada doa Musa. Dia sadar bahwa hidup kita ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan. Maka yang paling penting Amang Inang dalam menjalani hidup kita ini, baik Amang Inang yang tua dan muda, yang sedang susah sekarang, yang sedang berduka dan bergumul sekarang, firman Tuhan berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk menjalani hidup Amang Inang yang penuh penderitaan itu. Nasotar jojor hamu di bagasan rohamu nanuaing. Yang paling penting bukan mengeluh, tetapi berdoa kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ajarilah aku menghitung hari-hariku sedemikian, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam bahasa Ibrani-nya kohma. Artinya apa? Be wise, intelligent. Artinya apa? Skillful. Artinya apa? Memiliki keahlian khusus. Memiliki keterampilan khusus. Memiliki kepintaran khusus. Dan itu tidak ada ditemukan di dunia ini. Di universitas manapun tidak ada. Di pendidikan manapun tidak ada. Hanya daripada Tuhan. Bila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, maka hendaklah kamu meminta kepada Tuhan. Itu kata Yakobus. Jadi Amang Inang, dalam menjalani hidup ini, yang seperti rumput, yang sebentar saja ini, berdoa kepada Tuhan, mintalah hati yang bijaksana. Mintalah kepintaran, keahlian khusus itu. Asa margogo au Tuhan, hidupku ini bukan semakin menyenangkan, semakin susah Tuhan. Minta pada Tuhan hati yang bijaksana, hanya itu. Tuhan, kau berikan aku anak-anak, aleola nambang halo dusu deh halaki. Gak ada yang mendengar perkataanku. Minta pada Tuhan hikmat. Tuhan, ekonomi kami ini semakin sulit. Anak-anak mau sekolah pun sulit membiayainya. Bagaimana ini Tuhan? Minta kepada Tuhan kepintaran khusus, keahlian khusus. Maka orang yang takut kepada Tuhan hidupnya tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan anugerahi dia kepintaran khusus, hikmat. Percayalah Mang Inang. Kalau orang takut akan Tuhan, meminta kepada Tuhan, hidupnya tidak mungkin kesusahan di dunia ini. Tidak mungkin. Kalaupun dia miskin, tapi Tuhan cukupkan dari hari ke hari hidupnya. Karena apa? Dia punya hikmat dari Tuhan. Songoni doaka, na tua-tua na jului, orang-orang yang hebat. Yang melahirkan kita kan orang-orang yang hebat, Amang Inang. Itu berjuang. Dan songon-sonari oleh dua anak na 5. Kalau yang dulu, wah tuh Amang Inang mengakui. Berbelas-belas kan Amang Inang. Dangan dong pangurupinai. Orang hebat itu, karena apa? Berhikmat. Dia setiap hari yang dipikirkan apa? Anak-anaknya. Setiap hari yang dipikirkan apa? Biar sekolah. Setiap hari yang dipikirkan apa? Berdoa. Tu gereja burju. Mula sonari 2 penunga. Luar biasa repotnya ya. Karena yang dipikirin apa?
Kesibukannya, handphonenya. Kalau dulu kan orang tua tidak kenal handphone ya, saya bisa bayangkan mungkin ya setiap hari tuh kalau nggak kerja, nanti pulang ketemu anaknya, lalu istirahat, berdoa begitu, baru besok pergi lagi kerja, pulang lagi, nggak sempat itu lihat-lihat handphone kan? Update status lagi di Hauma, nggak sempat lagi itu. Yang dipikirin, oh anakku nanti biar makan, pinahan asam mangan, karena pinahan ini sumber dari keuangan biar bisa sekolah anaknya. Disukseskan itu berangkat. Siapa yang melahirkan itu? Kita semua Amanginang. Mereka orang-orang yang hebat itu, yang punya hikmat daripada Tuhan. Jadi jangan heran, boy dohami 10 pitu pinoparni damangun sarjana sudena. Gak usah heran kalau orang tua yang berhikmat punya kepintaran, keahlian khusus dari Tuhan, Tuhan berikan dia untuk bisa menyekolahkan anaknya. Jadi kuncinya cuma satu Amanginang, mintalah kepada Tuhan, ajari kami Tuhan, mamilangi hari-hari nami, ajari aku Tuhan di dunia ini. Dan percayalah Amanginang, siapapun yang ada di sini, yang punya pergumulan, pemuda-pemudi, belum dapat pekerjaan, minta pada Tuhan, supaya Tuhan berikan. Apapun kerinduan Amanginang, apapun Amanginang yang sedang Amanginang doakan sekarang, ada yang meminta keturunan, pekerjaan, pasangan hidup, minta pada Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat, kekuatan untuk menjalani kalau Tuhan belum berikan sampai sekarang. Yang terakhir Amanginang, dalam khotbah ini, kita diingatkan minggu akhir tahun gerejawi, seperti ND kita pengantar khotbah tadi. Sebenarnya dalam bahasa Batak ini lagunya lebih mengena, buku ND 528. Jika ajalmu telah tiba, kemana kau? Singkat hidupmu mau tiba, kemana kau? Renungkanlah, karena maut segera tiba. Kemana kau? Renungkanlah. Tu dia ho, dung mate ho. Amanginang mau jawab apa? Kita nyanyi di rumah saja nanti Amanginang. Songon ide. Alusima. Amanginang mau jawab apa? Ke surga? Porsea doa Amanginang tu surga? Dan sudah mengalusi. Berarti sebagian naik tu PGC. Enggak semua mau ke surga ya Amanginang. Kemana kita setelah kita mati? Itulah iman. Jadi kalau ada orang yang bilang, kemana kamu kalau setelah mati? Gak tahu, gimana lah ya selama saya hidup itu begini. Jadi kayaknya itu bukan orang beriman. Kemana Amang setelah meninggal? Surga. Karena tidak ada satupun manusia yang dibenarkan karena perbuatannya untuk masuk kerajaan Allah, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Idom ini konporsea hita. Jadi mulu mengalusi suku-suku pedi tapi sogoni, apalagi mengalusi suku-suku ni debata. Torsip mahita. Saya bertanya saja tidak semuanya menjawab ini. Masih ragu Amanginang? Kemana kita Amanginang setelah kita mati? Boleh Aka Ina saja yang menjawab. Tu dia hoinang melodung mate. Adong tu surga, adong tu surgo. Saru padoi. To heaven. Tu Aka Ama. Tu dia Amang melodung mate ho. Molon marsialu sanate. Adong na parjol, adong na paduahon. Gak kompak. Aka situ amate. Tu dia Amang inang melodung mate hita. Tu surga. Dan kita akan kembali ke surga, ke kampung halaman kita. Jadi Amanginang, bila penderitaanmu berat sekarang, bila bebanmu berat sekarang, itu semua akan berakhir. Karena kita akan kembali ke kampung halaman kita di surga. Jadi bertahanlah sampai Tuhan datang memanggil kita.
Bertahanlah sampai Tuhan akan datang menjemput kita. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkata aku ingin mati saja. Tapi teruskanlah perjuangan Amang dan Inang. Selama Tuhan memberi hikmat, Amang Inang mampu menjalani hidup. Tidak ada yang tidak dicukupkan Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent untuk minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah, karena Engkau Allah yang maha besar, telah memelihara hidup kami, memberkati kami, menerima firman pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa usia kami, kehidupan, perjalanan hidup kami tidaklah lama di dunia ini. Jika kami menderita sebentar di dunia ini, maka kami harus terus berjalan sampai nanti Tuhan hentikan langkah kami. Jika di dunia ini juga Engkau memberikan kami kesempatan menikmati fasilitas dan kemewahan hidup, itu pun akan kami tinggalkan. Biarlah kami meneruskan perjalanan kami dengan berbuat baik kepada sesama, selagi Tuhan menitipkan berkat kepada kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur karena firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami selalu meminta hikmat Tuhan, meminta agar Tuhan mengajari kami, meminta agar Tuhan memberi kami hikmat, sehingga sesulit apapun hidup kami, kami tidak akan lagi merana. Sesulit apapun hidup kami tidak akan lagi berkeluh, karena kami percaya Tuhan berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami sedemikian. Dan kami mengingat hari ini hari kematian kami. Suatu saat nanti kami pun akan dibacakan namanya di gereja. Sehingga sebelum ajal kami tiba, berikan kami hati yang baru supaya kami merubah hidup kami. Kami bertobat, kami mulai kembali kehidupan yang karib dengan Tuhan, kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kuatkanlah kami umat-Mu ini melakukan firman-Mu. Berkati juga jemaat-Mu yang sedang sakit terbaring lemah. Kami bacakan nama-nama mereka. Dengan doa kami ini, kiranya mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan. Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sihotang, Sitohang, Sintua RRL Boru Sormin, Humisar Boru Tobing, Humisareta Tobing, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Turni Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Silaban, Nyonya Sitorus Boru Marpaung, Nyonya Aritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Beni Sitorus, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Sintua F Aritonang, M Marbun, RS Pardede, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, TN Sitorus, Jesslyn Hutahayan, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintua Siahaan Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, T Silitonga, Nyonya Siregar Boru Silitonga, Nyonya Manulang Boru Munte, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Joanna Mora Gultom. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Bona Siahaan, C Tambunan, Laurentius Siregar, Maria Valentino Boru Siringo-ringo, dan Marudu Charlie Panjaitan. Tuhan Allah Maha Baik, kami membawa mereka semua ke hadapan Tuhan dalam doa kami. Seraya menaikkan doa dan permohonan kami, berkenanlah Engkau menyembuhkan mereka. Berkenanlah Engkau memberikan kepada mereka kekuatan dalam menjalani masa-masa pemulihan yang di rumah dan perawatan yang ada di rumah sakit. Doa kami bagi yang di rumah sakit, Tuhan memberkati para medis, dokter, perawat, obat, makanan, minuman, menjadi jalan kesembuhan bagi Tuhan memberi mereka kesembuhan. Dan bagi mereka yang di rumah sakit bersegera pulang
berjumpa dengan keluarga dalam sukacita. Juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sudah sakit, lama di rumah, terbaring di rumah. Berkati keluarganya, supaya keluarganya dikuatkan untuk merawat dan berhikmat untuk merawat keluarga mereka yang sakit. Secara khusus mereka yang sakit, jemaat-Mu, biarlah juga Tuhan tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan akan mengerjakan kesembuhan kepada mereka, asalkan mereka beriman teguh dan percaya kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua. Sepulang dari gereja ini, kami akan kembali dengan rutinitas kami. Ingatkan kami akan firman-Mu ini, agar dimanapun kami berada, kami memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui hidup, sikap, dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 820 dan kita menyampaikan persembahan kedua.
kasih-Mu yang telah Kau taburkan, demi umat-Mu besar di surga. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua yang terindah juga lenyap. Semua harta-Mu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita di bumi adalah jangka yang pendek dibandingkan dengan kekekalan. Hendaklah kita dengan rendah hati memohon pada Tuhan untuk pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, supaya mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikannya kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal, mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau memegang kunci pintu surga dan telah membukakannya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh, merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan, beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa,
Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite dan juga saudara yang mengikuti secara live streaming, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati. Pakai waktumu dan jangan terlalu
Bapa